Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberkati perjalanan kehidupan berbangsa kita dan yang terus memberkati kita di dalam perjalanan persekutuan kita. Di mana malam ini kita boleh mensyukuri kemurahan kasih Tuhan untuk perjalanan bangsa kita selama 75 tahun menikmati kemerdekaan dan juga menyatakan persekutuan bersama dengan keluarga Bapak Paulus Duma. Dan untuk memulai ibadah, mari jemaat kita berdiri dan mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, Bersyukurlah pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita memulai ibadah kita. Ibadah yang kita laksanakan pada malam hari ini jadi di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali mengangkat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 336, Indonesia Negaraku. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami memuliakan nama-Mu pada saat ini. Kemurahan kasih Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami selalu memampukan kami untuk merindukan hadirat Tuhan, memuliakan Tuhan,
dan bersyukur kepada Tuhan. Di dalam ibadah pada saat ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu serta kami akan mendengarkan kebenaran firman. Suci kuduskan hati dan pikiran kami. Layakkan kami untuk berada di sekitar firman-Mu dan mampukan kami Tuhan untuk bisa memahami kebenaran firman itu dan hidup di dalamnya. Jauhkanlah kami dari berbagai pikiran yang sia-sia. Bersabdalah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 pada saat ini menjadi bacaan seragam bagi Gereja Toraja Masang dari Mazmur 133. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, yang berbunyi demikian. Persaudaraan yang rukun, nyanyian siarang Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang selalu setia hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini, indahnya hidup rukun. Kalau kita berbicara tentang kerukunan, maka kita tentu akan sepakat kalau saya katakan kata ini begitu indah untuk kita dengarkan. Tetapi jauh lebih indah kalau kata ini menjadi sebuah kenyataan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan memandang kerukunan itu? Kerukunan antar manusia yang sudah Ia ciptakan. Sangat jelas bahwa Tuhan sangat berkenan dengan kerukunan manusia atau manusia yang hidup dengan rukun. Jelas bahwa Tuhan menghendakinya, memerintahkannya, dan karena itulah dalam pembacaan kita tadi menuliskan tentang berkat yang disediakan oleh Tuhan secara khusus kepada siapa saja yang hidup di dalam kerukunan. Tegasnya adalah bahwa kerukunan itu merupakan kehendak Allah. Kerukunan itu merupakan perintah dari Allah. Namun harus kita akui Bapak Ibu, bahwa tidak mudah untuk mewujudkan kerukunan itu. Tidaklah mudah untuk mempraktekkan sebuah kehidupan yang penuh dengan kerukunan satu sama lain. Namun kalau seseorang memahami betapa tingginya nilai-nilai kerukunan itu, maka tentunya ia akan menghargai kerukunan sebagai sebuah harga mati yang ia harus lakukan. Sebab hidup rukun berarti menciptakan kedamaian dan perdamaian. Nah, lebih dari itu, bahwa di sana akan tercipta saling menghargai. Di sana akan tercipta saling menghormati. Dan terakhir, saling mengasihi. Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, memberi pesan dari ke-10 hukum yang ada, bahwa tiap-tiap orang
yang ingin memikul salibnya harus mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya manusia. Bahkan di sana tampak bahwa hukum kasih itu harus menjadi yang terutama. Jadi kerukunan syaratnya harus ada saling mengasihi. Tidaklah heran Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika rasa saling yang dimaksudkan di dalam perenungan ini bisa terwujud di tengah-tengah komunitas kita bersama, maka sudah barang tentu hidup kita akan mengalami rasa aman dan juga mengalami rasa tentram. Di sana ada rasa aman, maka hak-hak asasi manusia akan sangat dihargai dan ada saling menghargai. Sayangnya bahwa di dalam praktiknya banyak peristiwa yang menunjukkan betapa orang seringkali tidak saling menghargai, kurang menghargai sesamanya di mana mereka berada. Ada banyak orang yang beranggapan bahwa dia bisa hidup di dunia ini seorang diri. Dia bisa menjalaninya, apalagi kalau dia berpikir dengan segala topangan-topangan yang ada ia punya, maka cenderung untuk menganggap ia bisa menjalani kehidupan sendiri di dalam dunia ini. Padahal kita ketahui bersama bahwa sejak semula manusia diciptakan Allah, itu diciptakan untuk hidup bersama-sama, saling berkomunikasi. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 1, bahkan di dalam hukum pernikahan saja, ketika Allah berinisiatif untuk membentuk sebuah keluarga, maka yang menjadi alasannya adalah bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan, aku akan menciptakan penolong baginya. Itu dimaksudkan Allah kepada Adam agar Hawa menjadi penolong sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu tandanya bahwa Allah menghendaki kerukunan. Allah menghendaki manusia ciptaannya hidup bersama dengan rukun, dengan sesamanya. Bahkan tentu kita menyaksikan bahwa manakala kurang perhatian terhadap kerukunan atau hidup rukun ini, maka itu akan menciptakan begitu banyak dampak negatif. Dan bagi orang percaya, manakala dia kurang memperhatikan perjalanan kehidupan yang penuh kerukunan dengan orang lain, maka bagi umat Kristen diartikan sebagai orang yang kurang iman. Dalam Ibrani 11 ayat 1 menyebutkan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi ukuran ada tidaknya rasa saling mengasihi, saling menghormati ditentukan juga oleh iman seseorang. Ketika orang itu lemah imannya, kurang imannya, tidak mengherankan kalau mereka sering menciptakan masalah di dalam kehidupan mereka. Misalnya kurang menghargai sesamanya dan juga memandang rendah sesamanya. Nah, saudara-saudara, kita menyadari bahwa setiap orang, apapun sukunya, apapun agamanya, ia adalah ciptaan Allah yang disebut sebagai gambar Allah, yang semestinya di dalam tindakannya dia mewujudkan kehendak Allah. Salah satu kehendak Allah dari tiap pribadi manusia itu adalah harus bisa menciptakan hidup rukun bersama dengan sesamanya manusia. Hidup rukun adalah pilar untuk menguasai dunia ini dengan segala perubahan yang ada di dalamnya. Nah, menurut bacaan kita tadi, secara khusus di dalam ayatnya yang pertama,
Syarat untuk hidup rukun ialah harus bisa duduk bersama. Duduk di sini punya arti ketika memiliki berbagai persoalan hidup akan dimampukan untuk menyelesaikan masalah. Duduk bersama juga bisa digambarkan seperti memposisikan diri kita pada orang lain, menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan tidak menyakiti orang lain. Apa yang dialami oleh orang lain kita anggap sebagai peristiwa yang juga kita alami. Kalau sesama kita sakit bersama-sama. Kita turut merasakan sakit yang ia alami. Jadi ciri umat Kristen adalah harus menghadapi setiap persoalan yang ada, bukan sebaliknya menghindar dan membiarkan masalah tetap menjadi masalah. Saudara-saudara, kebutuhan kita ialah hidup bersama dengan orang lain. Artinya, kebutuhan kita secara hakikat kemanusiaan kita ialah kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk semua orang. Menjadi berkat bagi semua orang sebagaimana perenungan kita kemarin. Hidup kita akan bernilai kalau ada cita-cita untuk bermanfaat bagi orang lain. Kita tentu setuju bahwa tidak ada seorang manusia normal yang dapat hidup sendirian di dalam dunia ini. Ingat, kita adalah makhluk sosial. Tiap manusia pasti membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya. Nah, di sanalah nilai-nilai kerukunan menjadi amat penting di dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita tidak hidup rukun bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, saya percaya bahwa hidup kita akan selalu dibayang-bayangi oleh kegelisahan, oleh kekhawatiran, rasa tidak nyaman dan tidak tentram. Tetapi kalau kita hidup rukun bersama dengan semua orang, kita akan merasa aman, kita akan merasa tentram. Tidak ada yang mengancam kehidupan kita. Nah, Mazmur tadi menyebut tujuan hidup rukun itu agar hidup kita mendapat berkat dari Tuhan. Di dalam ayatnya yang ketiga, hingga kerukunan harus diyakini sebagai rahmat Allah dari Allah yang mencurahkan segala isi hatinya demi kebaikan seluruh umat manusia. Kerukunan menghadirkan berkat Tuhan, itu adalah jaminan dari Tuhan. Mereka yang hidup rukun di dalam kehidupan mereka, Tuhan akan memerintahkan berkatnya ke sana. Karenanya kita adalah satu di dalam kesatuan bangsa dan hidup di negeri yang sama. Sebaiknya semua potensi yang dimiliki mendahulukan, bahkan membudayakan hidup rukun. Nah, melalui tema kita pada saat ini, indahnya hidup rukun ini, di sana ada sebuah jaminan yang diberikan kepada kita bahwa manakala kita hidup di dalam suasana hidup yang penuh rukun satu sama lain, maka Tuhan berjanji memerintahkan berkat-Nya untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Hidup rukun itu menghadirkan berkat Tuhan yang besar bagi kita, yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun juga. Mengapa? Karena dikatakan Tuhan yang akan memerintahkan berkat-Nya ke sana. Berkat Tuhan itu dapat berupa keberhasilan. Berkat Tuhan itu bisa berupa kesejahteraan, kesentosaan hidup, kesehatan yang baik dalam kurun waktu yang panjang, yang pasti bermanfaat bagi kehidupan kita masing-masing. Hiduplah rukun bersama dengan siapa saja. Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin untuk saat teduh kita. Mari kita responi firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini, sekaligus akan mengiringi ungkapan syukur kita dengan mengangkat pujian
betapa kita tidak bersyukur. Kidung Jemaat 337. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami kembali mengangkat syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang telah memungkinkan kami menyatakan persekutuan kami dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman kami pada malam hari ini. Kami mensyukuri kemurahan kasih Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi bangsa kami Indonesia, sehingga hari ini boleh memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Kami percaya bahwa itu semua semata-mata karena Tuhan berkuasa di dalam perjalanan kehidupan berbangsa kami. Ya Bapa di sorga, biarlah di hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 ini, bangsa kami akan semakin diberkati oleh Tuhan. Dan lebih daripada itu, Tuhan lepaskan dari pergumulan besar yang saat ini sedang dialami oleh bangsa kami, yaitu COVID-19. Kami meyakini bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa kami dalam ukuran yang Tuhan pandang tepat pada waktunya. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena keluarga Bapak Paulus Duma telah menjadi keluarga penghimpun pada malam hari ini. Maka pada kesempatan yang Tuhan karuniakan, kami datang berdoa untuk keluarga Bapak Paulus Duma di dalam mengangkat pekerjaan mereka setiap harinya. Biarlah kiranya diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Pebi, Mama Pebi, diberkati Tuhan dengan kesehatan, keselamatan yang memungkinkan mereka mengangkat pekerjaan dengan penuh sukacita, penuh tanggung jawab. Tuhan menjaga mereka supaya tetap berada dalam keadaan sehat, penuh selamat, dan berkat-berkat dicurahkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk rencana pengurapan saudari kekasih kami Rati di Toraja pada bulan depan, di mana keluarga rencana akan berangkat ke sana. Kami mohon bukakan jalan bagi keluarga kami Tuhan, sehingga di waktu yang telah direncanakan, hamba kekasih Tuhan, saudari kami Rati, boleh diurapi menjadi hamba Tuhan yang akan melayani di ladang Tuhan, dan juga memberkati keluarga yang rencana akan berangkat, membukakan jalan bagi mereka, boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan, dan nama Tuhanlah yang akan dipermuliakan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk anak-anak di dalam pendidikan mereka. Berkatilah harapan cita-cita mereka Tuhan. Sekalipun untuk sekarang ini anak-anak kami harus belajar dari rumah, tetapi kami percaya itu tidak menghalangi rencana masa depan terbaik dari Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, karuniakanlah hikmat pengetahuan kepada mereka. Kami berdoa untuk
orang tua yang ada di kampung bersama dengan cucu-cucu yang bahkan sering jatuh bangun di dalam pergumulan sakit. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah mereka di sana. Berikan sehat selamat kepada mereka, jaga lindungi mereka supaya tetap berada dalam keadaan kuat karena Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Cucu-cucu yang sering mengalami pergumulan sakit, Tuhan kami mohon kepadamu, pulihkanlah mereka supaya mereka boleh menjalani kehidupan mereka dengan penuh sukacita. Pertumbuhan mereka diberkati Tuhan, mereka akan tumbuh sehat selamat, menghadirkan kebanggaan bagi keluarga dan terlebih kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk seluruh jemaatmu, jemaat Jordan, diberkati oleh Tuhan pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Pekerjaan yang mereka tekuni kiranya mencukupkan berkat-berkat di dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya melalui semuanya itulah Tuhan mencurahkan berkat Tuhan. Ya Bapa di surga, kami mohon untuk jemaat-Mu yang masih mencari pekerjaan, bukakan jalan bagi mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan kehidupan, yang dalam kelemahan tubuh, dalam proses pemulihan seperti yang dialami oleh Ibu Martina Bura, Bapak Andarias Komongkila, Adrian Petrus Toding, Albert Musa, Rai Tiranda, dan Mama Eki. Kami mohon kepadamu Tuhan, berikan jamahan-Mu, pulihkan, sehatkan mereka kembali seperti sedia kala, dan nama-Mu lah yang akan dipermuliakan. Ya Bapa di surga, bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan masalah ekonomi, kami mohon kepadamu, pulihkanlah keadaan mereka ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini terdampak oleh COVID-19. Kami mohon kepadamu Tuhan, jaga lindungi mereka semuanya. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada akan tetap sehat selamat dalam lindungan Tuhan. Ya Tuhan, kami mendoakan akan pemerintah kami, karuniakan hikmat bijaksana. Bagi para medis juga diberkati oleh Tuhan supaya tetap sehat selamat. Kami mendoakan ya Tuhan, untuk persembahan kami berkenanlah atasnya, dan setiap berkat-Mu yang masih ada pada kami mampukah memakainya dengan penuh syukur. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami yang kami angkat kepadamu dalam nama Yesus Kristus yang mempersatukan kami di dalam doa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian, hidup ini adalah kesempatan.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan penuh syukur kepada Tuhan, penuh pengharapan kepada Tuhan. Marilah kita terus memuliakan namanya, jadi berkat bagi sesama, dan dengan iman kita terima jaminan berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan di dalam Roh Kudus, memimpin, memelihara, menopang, dan memberkati bangsa kita Indonesia, dan juga memberkati keluarga Bapak Paulus Duma, memberkati kehidupan seluruh jemaat dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Diberkatilah seluruh jemaatnya. Terima kasih kepada keluarga penghimpun, keluarga Bapak Paulus Duma. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Setia